Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah sang tetangga, bagian ke-9. Sang janda mulai mencari gara-gara. Mbak Siti, panggil Andini panik melihat Siti jatuh tak sadarkan diri. Alex berusaha mendekati Andini, namun Andini terlebih dahulu mendorongnya dengan kuat. Hingga Alex jatuh terlentang di lantai. Andini mendekati Alex, dia menginjak si jagurnya Alex dengan penuh amarah. Biar mampus kamu sekalian. Kamu kurang ajar. Umpat Andini. Alex kesakitan dia menutupi si jagurnya. Namun Andini yang sudah terlanjur emosi, langsung menendang perut Alex hingga Alex tak sadarkan diri. Andini menelpon Bu RT. Dia menyuruh Bu RT dan Pak RT datang membawa warga. Tidak berapa lama, mereka datang. Andini menjelaskan pada Pak RT, karena hal itu Alex yang baru sadar langsung diamankan. Andini terpaksa menelpon Arka, dia menyuruh Arka segera pulang. Bu Eka dan Bu Romlah membantu menyadarkan Siti. Alex terlihat sangat malu karena Andini memanggil RT dan para warga. Dia tidak bisa mengelak karena Andini menceritakan semua. Ditambah lagi dengan kesaksian Siti. Bagaimana ini Mbak Andini? Apa kita bawa dia ke kantor polisi? Tanya Pak RT. Silahkan saja, Pak. Aku tidak peduli, kata Andini. Andini, aku mohon jangan bawa masalah ini pada polisi. Apa kurang cukup kamu memukuli aku tadi? Hingga barang berhargaku kamu tendang juga, kata Alex memohon. Gimana rasanya? Enak. Makanya punya barang jangan asal celap-celup. Kamu kira aku kayak pelanggan kamu, bantah Andini kesal. Wah, Mas ganteng ini apa pekerjaannya? Kok punya pelanggan segala? Tanya Bu RT heran. Sudah-sudah jangan dibahas. Bagaimana kalau kita bawa ke balai desa saja, gagas Pak RT. Gini saja, bagaimana kalau kita buat surat perjanjian, usul Andini. Andini mengambil bolpoin dan kertas, dia menulis surat perjanjian itu. Dia lalu meminta Siti membeli materai. Tidak berapa lama, surat perjanjian yang dibuat Andini sudah jadi. Kini Alex sedang membaca surat perjanjian Andini. Andini jangan bilang sama Maharani, aku tidak mau dia tahu, kata Alex keberatan. Tidak. Sudah cukup aku diam, bentak Andini. Itu juga atas usul Mas Arka. Jika dia ada di sini, kamu bisa saja masuk penjara, bentak Andini dengan emosinya. Tanda tangan saja, Mas. Ngapain pakai komplain? Salah sendiri ganggu istri orang. Ini kalau orang lain pasti sudah dibawa ke kantor polisi, bentak Pak RT. Benar tuh, apa mau aku suruh ibu-ibu ini telanjangi kamu, terus diarak sampai jalan raya sana? Tanya Andini ketus. Jangan, nanti saya tambah malu. Alex terpaksa menandatangi surat perjanjian itu. Dia tidak mau jika Andini mempermalukannya lagi. Mbak Andini terlalu baik. Kalau aku, mending dibawa ke kantor polisi saja biar kapok. Kalau hanya perjanjian dia bisa berulah lagi, kata Bu Romlah ikut kesal. Alex merasa beruntung karena Andini tidak membawa dia ke kantor polisi. Hanya saja dia merasa si jagurnya terasa nyeri. Tendangan yang tadi dilakukan Andini sangat kasar. Bahkan dilakukan berkali-kali. Kenapa kamu meringis begitu? Tanya Andini menyeringai. Alex menutupi si jagurnya yang terasa nyeri. Andini tersenyum puas melihat kesakitan yang masih Alex rasakan. Tendangan maut itu bisa membuat si jagurmu tak berfungsi. Jadi jangan macam-macam lagi, ancam Andini. Aduh kasihan sekali dia Mbak. Dia kelihatan sakit sekali. Memangnya kamu tendang berapa kali, Mbak? Tanya Bu RT meringis. Ada 10 kali, Bu. Biar dia rasakan sendiri macam-macam dengan saya. Dia kira wanita itu makhluk paling lemah, yang bisa dianiaya semau dia, lanjut Andini berapi-api. Alex tertunduk malu, setelah itu Pak RT dan yang lain pulang. Alex juga segera pulang, dia tidak mau jika ditendang Andini lagi. Sampai di rumah, Alex merasakan sakit. Dia melihat si jagurnya memerah. Mas, itu si jagur kenapa? Kok memar begitu? Tanya Maharani heran. Kompres sana, biar cepat sembuh. Suruh Alex.
Andini segera mengambil alat untuk mengompres. Dia meringis kesakitan. Maharani merasa aneh karena si jagurnya Alex yang terluka. Siapa yang gebukin kamu? Wajah memar sampai ini ikut memar? Tanya Maharani heran. Jangan banyak tanya. Bentak Alex. Suaminya kesakitan malah banyak tanya. Mas, kamu bisa nggak sih hargai aku sebagai istri kamu? Udah sering pulang malam, udah gitu kalau di rumah marah-marah, kata Maharani terlihat sedih. Karena kamu nggak becus jadi istri, bentak Alex. Masa aja nggak ada rasanya, terkadang malah nggak masak seharian. Makanya jangan negosip terus sama ibu-ibu sampai lupa kewajiban kamu sebagai istri, ucap Alex emosi. Maharani hanya tertunduk, dia merasa bersalah. Semenjak tidak ada Andini, Maharani selalu mengobrol dengan para tetangga. Apalagi kalau Alex tidak pulang, dia sampai tidak masak dan bersih-bersih rumah. Mas, kamu kerja di kafe mana? Tanya Maharani. Gak usah banyak tanya. Yang penting aku kasih kamu uang, jawab Alex tengil. Ibu-ibu tanya, Mas. Aku kalau mau jawab jadi bingung, aku hanya jawab kamu nyanyi di kafe. Itu sudah cukup, kata Alex. Lalu dia masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Dia enggan bersama Maharani yang terus bertanya masalah pekerjaan. Maharani terlihat bosan di rumah. Dia ingin ke rumah tetangga namun takut dengan Alex. Dia terpaksa menyetrika baju. Maharani, ayo ngobrol ke rumah Bu RT. Ajak Bu Ina yang sudah berada di dalam rumah Maharani. Maaf, Bu. Mas Alex ada di rumah. Aku nggak berani, lagian lihat ini setrikaan banyak sekali, tolak Maharani. Tumben suami kamu di rumah, biasanya aja kerja dari pagi sampai malam. Lagi nggak enak badan, Bu. Jadi dia istirahat di rumah. Kamu betah ya diselingkuhin suami kamu. Kalau aku udah gugat cerai dia, kata Bu Ina jadi curhat. Dehem Alex. Bu Ina terkejut melihat Alex tiba-tiba ada di belakangnya. Dia merasa bersalah karena membicarakan Alex. Bu Ina bisa pulang? Jangan ganggu Rani. Biar dia berbakti sebagai seorang istri. Jangan diajak ngegosip sampai lupa kerjaan rumah, kata Alex sinis. Aku nggak ngajak ngegosip Mas Alex, bantah Bu Ina kaget. Oh ya, tapi suruh Maharani gugat cerai aku kan? Tanya Alex sinis. Bu Ina tertunduk, dia langsung pamit pulang pada Maharani tanpa menjawab pertanyaan Alex. Bu Ina. Panggil Alex setelah Bu Ina sampai di ruang tamu. Jangan ikut campur rumah tangga saya. Atau mau nasib kamu lebih buruk dari pengganggu sebelumnya. Saya bisa melakukan apa saja sama keluarga Bu Ina. Termasuk anak gadis Bu Ina, ancam Alex menyeringai. Bu Ina segera pergi dari rumah Maharani. Dia tidak mau jika Alex mengganggu putrinya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas itu. Bu Ina, panggil Bu RT. Bu Ina malah lari terbirit-birit seperti ketakutan melihat Bu RT. Bu RT merasa heran atas sikap Bu Ina. Dia merasa Bu Ina sedang ketakutan melihat dia. Semenjak Andini mengancam Alex, Alex tidak berani lagi mengganggu Andini. Dia tidak mau jika si jagurnya sebagai ladang mencari uang dihancurkan Andini. Namun, Alex merasa dendam dengan Andini. Dia akan menggunakan cara lain untuk menghancurkan rumah tangga Andini dan Arka. Lihat saja nanti pembalasanku, kata Alex seorang diri, seraya mengepalkan tangannya. Maharani sekarang tidak punya teman lagi. Para tetangga menjauhi dia karena takut dengan Alex. Alex mengancam ibu-ibu agar tidak mendekati Maharani. Mas, aku bosan di rumah, kata Maharani. Tiap hari hanya ngerjain pekerjaan rumah saja, lanjut Maharani. Lah, tugas istri memang itu. Terus apa maumu? Shopping? Liburan? Tanya Alex. Iya, Mas. Aku mau liburan, jawab Maharani senang. Dia sudah lama tidak berlibur semenjak menikah dengan Alex. Cari uang sendiri kalau mau berlibur. Aku nggak mau biayain kamu berlibur. Aku kerja buat kita makan saja, bukan buat kamu shopping dan berlibur, kata Alex sinis. Maharani kecewa, dia merasa Alex benar-benar berubah. Alex tidak lagi menyayangi dia. Bahkan untuk keluar rumah saja tidak diperbolehkan. Maharani masuk ke kamar, dia hanya bisa menangis diperlakukan Alex dengan sinis.
Cindy mendengar kabar Andini akan diperkaos dari para tetangga. Dia datang ke rumah Andini. "Mbak Andini, kamu baik-baik saja kan?" Tanya Cindy setelah duduk di ruang tamu rumah Andini. "Iya, Mbak," jawab Andini santai. "Suaminya kemana, Mbak?" Tanya Cindy celingukan. "Tugas keluar kota, Mbak. Mungkin besok baru pulang. Entah mengapa kali ini suami saya keluar kotanya sampai beberapa hari." "Wah, jangan-jangan." Cindy tidak meneruskan ucapannya. "Jangan-jangan apa, Mbak?" Tanya Andini heran. "Maaf ya, Mbak. Mungkin suaminya ada wanita lain. Sehingga sering keluar kota," jawab Cindy. "Mana ada pria yang betah jauh dari istri lebih dari sehari. Pasti si jagurnya minta disayang tuh," kata Cindy. "Saya rasa, suami saya bukan tipe pria seperti itu, Mbak," kata Andini. Dia tidak ingin merusak kepercayaannya pada Arka. "Mbak Andini jangan mudah percaya pada pria loh. Karena semua pria itu sama, doyang selangkangan," kata Cindy semakin membuat hati Andini panas. "Jangan ngadu-ngadu gitu, Mbak." "Mbak Cindy belum kenal suami saya," kata Andini ketus. "Emang saya belum kenal? Kalau udah kenal malahan suami Mbak Andini bisa naksir saya," kata Cindy dengan percaya diri. "Apalagi kalau sudah pernah ngerasain goyangan saya," lanjut Cindy. "Astagfirullah, Mbak. Mbak Cindy berniat menggoda suami saya?" Tanya Andini kesal. "Saya tidak pernah menggoda, Mbak. Tetapi rata-rata pria yang pernah melihat saya langsung suka sama saya. Dan itu pasti berlaku pada suami Mbak Andini." Cindy membuat Andini emosi. "Saya ini udah terkenal loh, jadi nggak akan ada pria yang menolak pesona saya," lanjut Cindy, mungkin ngelantur. "Cukup, Mbak. Kalau Mbak Cindy datang untuk memanas-manasi saya, mendingan Mbak Andini pulang saja," usir Andini kesal. "Loh, Mbak Andini kok marah? Mbak Andini takut suaminya suka sama saya ya? Saya akan bikin suami Mbak Andini suka sama saya. Jadi, Mbak Andini bisa gampang selingkuh," kata Cindy makin lancang. "Jaga mulut kamu. Saya tidak pernah selingkuh," bentak Andini marah. Siti yang mendengar, langsung ke ruang tamu. Dia langsung mengusir Cindy agar tidak membuat keributan. "Ingat, saya akan buktikan ucapanku tadi," kata Cindy lalu pergi dari rumah Andini. "Baru kali ini ada wanita terang-terangan mau menggoda suami tetangga sendiri," kata Andini mengelus dada. "Sabar, Mbak. Ternyata benar kata para tetangga, dia penggoda suami orang. Namun, terlalu terang-terangan begitu. Setidaknya Mbak Andini harus waspada pada dia," kata Siti mewanti-wanti. Andini dan Siti masuk ke dalam. Dia tidak mau larut dalam urusan Cindy. Andini akan menjaga Arka dari godaan Andini. Cindy semakin penasaran dengan Arka. Secara dia belum pernah melihat Arka secara langsung. Dia suka dengan tantangan, apalagi Andini kelihatan takut suaminya naksir Cindy. "Ya ampun, Mbak Andini takut banget suaminya naksir aku. Aku jadi semakin penasaran," kata Cindy meledek. Cindy merasa hasrat nikmatnya harus tersalurkan, dia menelpon seseorang. "Gogoglo satu ini memang memuaskan," kata Cindy setelah menelpon. Cindy sering sekali jajan di luar, selain suka menggoda suami orang lain. Cindy bahkan penasaran dengan suami Andini. Dia berniat untuk menggodanya. Cindy bersiap, dia akan menemui seseorang yang sangat dia sukai dengan permainan ranjangnya. Andini bercerita dengan Arka saat Arka melakukan panggilan VC dengan Andini. "Mas, masa si Cindy terang-terang mau menggoda kamu? Dia percaya diri sekali, kalau semua pria yang melihat dia akan tergoda," kata Andini kesal. "Sayang, biarkan saja. Jangan dipikirin. Dia memang seperti itu, dia terkenal karena sebagai penggoda suami orang. Tapi aku takut dia menggoda Mas Arka," kata Andini khawatir. "Kamu tenang saja, aku tidak akan tergoda oleh wanita manapun." Arka meyakinkan Andini. "Kamu sudah kenal aku, jadi jangan percaya dengan orang lain," kata Arka kembali meyakinkan Andini. "Beneran ya, Mas?" Andini masih merasa takut. "Iya, kamu tenang saja. Aku di sini kerja untuk kamu. Kalau kamu bosan di rumah bisa ajak Mbak Siti pergi shopping. Aku lihat kamu juga jarang belanja sekarang," kata Arka.
Iya, nanti saya ajak Mbak Siti jalan-jalan, Mas. Setelah mengakhiri panggilan dengan Arka, Andini mengajak Siti untuk jalan-jalan. Mereka akan melepas penat karena bosan dengan pekerjaan rumah. Wah, saya senang kalau diajak jalan-jalan. Saya bersiap dulu, Mbak, kata Siti sumringah. Andini dan Siti pergi jalan-jalan ke mall. Siti akan menemani Andini berbelanja. Mbak, bajunya bagusan yang mana? Tanya Andini meminta pertimbangan dari Siti. Yang ini, Mbak. Modelnya bagus, warnanya juga tidak terlalu mencolok, jawab Siti. Mereka asyik memilih baju, Andini juga meminta Siti untuk membeli beberapa potong baju. Siti senang mempunyai majikan seperti Andini yang royal pada pembantu. Bahkan, Siti bukan seperti pembantu lagi di mata Andini. Sayang, bajunya seksi yang mana? Tanya seorang wanita. Suara itu tidak asing di telinga Andini dan Siti. Mereka berhenti memilih baju dan mendengarkan suara itu dengan seksama. Aku ingin sekali menggoda suami tetanggaku. Istrinya kelihatan takut banget, kata wanita itu. Andini dan Siti saling pandang, dia mengenal sekali suara itu milik siapa. Tiba-tiba terdengar suara pria. Kamu maniak sekali menggoda suami tetangga kamu. Apa tidak takut kalau kamu dikeroyok istrinya? Tanya pria itu. Andini penasaran, dia melihat ke arah sumber suara. Dilihatnya dua orang yang sangat dia kenal. Cindy, Alex. Kalian ternyata, kata Andini tidak meneruskan ucapannya. Cindy terkejut, karena Andini mengenal Alex sang gogoglo kesayangannya. Kalian saling kenal? Tanya Cindy heran. Atau Mbak Andini juga pelanggan setia Alex? Andini tertawa sehingga membuat Cindy semakin heran. Bukan, dia adalah pria yang kemarin di sidang Pak RT di rumah saya, jawab Andini santai. Cindy menoleh ke arah Alex, dia sepertinya marah karena Alex malah menyukai tetangganya itu. Mbak Cindy, hati-hati si jagurnya dia habis aku tendang. Mungkin belum sembuh jadi tidak akan bisa puaskan Mbak, kata Andini tersenyum sambil berlalu bersama Siti. Bersambung.